Selamat pagi bagi para pemilik nurani dimanapun kalian berada. Pada kesempatan pagi hari ini, saya kembali untuk mencoba menuangkan segala pikiran dan perasaan saya melalui karya-karya sederhana saya, dan tetap dalam kondisi dan situasi yang sederhana pula. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mencoba bercerita tentang kita semua yang mungkin sering mengalami susah tidur atau terbangun di jam-jam yang sulit untuk kembali tidur. Biasanya hal tersebut terjadi dikarenakan mungkin sebagian dari kita tengah memiliki beban pikiran atau perasaan yang kita tengah bingung dalam mencari jalan keluarnya, atau sebuah ketakutan bahwasanya kita tidak bisa untuk menyelesaikan masalah tersebut, atau mungkin banyak hal lagi yang menyebabkan itu, termasuk mungkin sebuah kerinduan atau yang lainnya. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mencoba menulis tentang apa yang saya rasakan sendiri, yang menyebabkan hingga pagi hari ini, tepatnya pukul 3:24 waktu Indonesia Barat, susah untuk memejamkan mata dan beristirahat, yang dikarenakan banyaknya pikiran dan perasaan yang tidak menentu yang saya alami. Ku terhenyak di pembukaan fajar yang tengah berkemas dalam rotasi. Terbangun lelapku dari dinginnya tamparan angin yang menyapa, ingin bersahabat dengan pori-pori yang mereka sendiri pun tahu bahwa ini bukan rumahnya. Setengah perjalanan telapak tangan dalam membasuh wajahku yang kosong, batinku memberi isyarat bahwa ada seseorang yang tengah kurindukan. Memori seketika menjambak otak dan pikir, serta air mata dalam mengeja bisikan hati, yang ternyata rindu ini adalah rindu kepada ibu yang telah bersurga di sana. Kutenangkan ragaku dalam sandaran tembok putih. Kupindahkan bantal dalam pelukan, dan kunaikkan lututku untuk menopang dagu. Tanda akal masih bertanya tentang rindu ini. Mengapa ia tiba di muka dimahnya hari? Tak terasa pernah kukosongkan satu malam dalam putaran hari untuk berpanjat doa di setiap Kamis malam kepada ibu. Tak pernah terlewat setiap doa menjelang tidurku dalam berpamit kepada ibu. Dan tak pernah ku menyakiti kaum serupanya selama perjalanan hidupku. Tapi kenapa rindu ini seakan hebat, memenjarakan lamunanku untuk selalu mengingat ibu? Malam ini aku mencoba bertanya kepada gerimis, melangkah dari tempat tidur dan menghampiri kursi di teras tanpa taman. Dalam hembusan asap yang berulang-ulang kuhisap, tak lekas mengeringkan air mataku, kala hati terus bertanya tentang apa arti rindu ini.
Jika hilafku tak kunjung bersanding pengantin untuk kutunjukkan padamu, maafkan aku ibu. Jika usiaku tak pula berpendamping, ampuni aku, ibu. Dan jika hingga kini aku masih sendiri kala menjenguk rumah terakhirmu, kuharap masih dapat kau mengerti bahwa tak pernah terlintas di benakku untuk mengecewakanmu. Aku tak diam, ibu. Mungkin cinta masih tak kunjung memanggilku. Aku pun tak berhak memilih. Mungkin cinta memang belum menunjukku. Dan aku pun tak pernah bosan, ibu. Meski cemooh usia dan dunia masih menjadikan batasku bagi para hawa yang ingin datang kepadaku. Aku sadar, aku merindumu hebat pagi ini. Dan kuharap bukan karena sedihmu kepadaku. Aku sadar aku merindumu kuat pagi ini. Tapi kuharap bukan dari kesalmu akan kesendirianku di sini. Aku sadar aku merindumu nyata pagi ini. Kumohon bukan dari kecewamu akan takdirku di sini. Dalam segenap batas yang tak pernah kuraba, dalam segala jarak yang tak pernah kueja, dan dalam segala doa yang tak letih kupanjat, aku hanya ingin kau masih memahami bahwa aku bukan tengah mencari atau menanti pendampingku selama ini. Tapi aku masih terus belajar untuk menjadi seorang laki-laki yang mampu untuk mengabdi kepada kaum serupamu, ibu. Bukan laki-laki yang hanya merasa memiliki, merasa tak berkurang, dan merasa penghidup serta pengucap keinginan semata. Aku ingin penuhi dahulu hatiku, ibu, dengan keikhlasan dalam panggilan kaum hawa saat kelak mereka percaya tanpa kaca sebuah warna dunia dan angka usia. Aku ingin kuatkan dahulu setiaku, ibu, dengan satu pilihan hidup yang datang tanpa alas nafsu, dan melangkah bersama ego pejantan yang tak pernah cukup. Aku ingin damaikan dahulu dewasaku, ibu, agar mampu memberikan pendampingku air mata karena bahagia, bukan untuk menangis akan luka, seperti yang engkau terima dulu dari ayahku. Semoga kelak engkau mampu memahami aku, ibu. Mengapa aku masih sendiri sekarang? Kelak pasti engkau akan mengerti, ibu. Mengapa aku masih tak berpendamping kini? Ingatkah berapa laki-laki yang hidup bersama kita dahulu? Dan mengapa hanya aku yang berada di atas tanah dan menabur bunga, kala engkau berpamit untuk selamanya? Karena aku sadar, sekuat apapun aku sebagai laki-laki, tetaplah terlahir dari seorang perempuan sepertimu. Bukan seperti ayah dan para saudaraku yang sibuk melukis dunianya, hingga tak pernah pahami arti pengorbananmu. Datanglah selalu dalam rinduku, ibu. Hadirlah selalu dalam mimpiku, dan singgahi hatiku sesukamu, ibu.
hingga kelak engkau akan melihat tentang cintaku yang menjadi hormat kepada perempuan, seperti aku yang menjagamu, hingga berdiri tegar di atas segunduk tanah basah, dengan sepotong kayu yang tertulis namamu tanpa menangis. Kembalilah ibu engkau ke surga, subuh lekas memanggilmu. Percayalah kepadaku bahwa akan lekas ku berpendamping, yang terpanggil atas nama cinta dan hormatku pada kaum serupamu.